Rema hari ini, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sejak ditangkap Tuhan dan mengalami lahir baru, Putri begitu bersemangat mengikuti setiap ibadah dan bersekutu bersama keluarga rohaninya yang baru. Ia pun melangkah untuk baptis selam dan memberanikan diri untuk melayani Tuhan. Mulai saat itulah, kerohaniannya didewasakan melalui setiap tantangan yang ia hadapi dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan setiap aspek hidupnya. Putri belajar arti berkorban bagi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan mengenal bahwa ternyata yang menjadi kerinduan terbesar Tuhan adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Ia teringat bagaimana Tuhan mengirimkan seseorang untuk menjangkaunya sampai ia bisa sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam hatinya timbul dorongan yang begitu besar untuk dipakai Tuhan menjangkau jiwa. Tak lama kemudian, Tuhan mempercayakan kepadanya jiwa-jiwa untuk diperjuangkan dan digembalakan, supaya kelak anak-anak rohaninya juga bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa bagi Tuhan. Apa yang dialami Putri mungkin tidak asing bagi kita. Seberapa banyak dari kita yang pernah mengalami hal yang sama dengan Putri? Tahukah Anda bahwa pertumbuhan rohani yang seperti itulah yang disukai dan dirindukan oleh Tuhan? Ketika anak-anaknya tidak berhenti hanya cukup menjadi orang yang sudah diselamatkan, sebab Tuhan mau memakai kita lebih. Tuhan mau kita bertumbuh dan memberi diri untuk dilatih dan dimuridkan, supaya kita siap untuk diutus, untuk menjangkau jiwa bagi lebih banyak lagi orang. Itulah keseluruhan isi amanat agung yang Tuhan mandatkan kepada setiap kita. Inilah saat yang paling tepat, di tengah kegelapan dunia yang semakin kelam, anak-anak Tuhan harus bangkit semakin terang. Biarkan apinya turun atas kita dan menyalakan api roh kita. Pandanglah sekeliling kita dan jangkau jiwa-jiwa. Pastikan mereka diselamatkan, tuntun mereka masuk dalam pemuritan yang mendewasakan dan mempersiapkan mereka untuk bisa menjadi penjala jiwa-jiwa. Ya, api apostolik, api pemuritan, dan api penggembalaan harus kuat dinyalakan di tengah-tengah kita, dan biarlah kemuliaannya semakin nyata dalam hidup kita. Haleluya. Menurut Anda, seberapa pentingkah api apostolik, api pemuritan, dan api penggembalaan bagi Tuhan? Sudahkah api itu ada dalam diri Anda? Apakah kendala yang Anda hadapi saat Anda ingin mengobarkannya? Apakah komitmen yang bisa Anda buat untuk mulai lebih lagi menangkap api yang istimewa di hati Tuhan itu? Tuliskanlah. Bapa, terima kasih atas api-Mu yang sedang dan akan Kau curahkan lebih lagi di tengah-tengah kami. Ini kerinduan kami ya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah api apostolik, api pemuritan, dan api penggembalaan itu kuat Kau impartasikan atas setiap kami, sehingga kami akan melihat banyak orang diselamatkan, dibangkitkan, dan dipakai masuk dalam misi penyelamatan atas jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Api apostolik, api pemuritan, dan api penggembalaan adalah api yang sangat istimewa di hati Tuhan.